Shalom semuanya. Shalom, Bu. Apa kabar? Sehat kok? Sehat, Ibu. Oke. Yuk kita mulai belajar pelajaran sore hari ini ya. Sebentar ya, aku butuh bantuan butuh bantuan untuk co-host sendirian di rumah ini sambil. Oke, tunggu ya, aku bikin Sasha jadi co-host. Ya. Gimana nih ya? Bentar. Sasha. Sabar ya. Yang lain bisa dikasih nyala kasih nyala kameranya. Bentar. Oke. Minggu lalu kan kita berapa minggu lalu ya? Awal bulan kemarin tuh kita belajar tentang kasih karunia. Nah, jadi kalian sudah mulai mengerti apa kasih karunia. Kenapa sih kita perlu belajar dasar? Perlu banget. Supaya kalian tahu menjadi Kristen itu bukan berdasarkan rasa-rasa, tapi menjadi Kristen itu berdasarkan sebuah kepastian. Keputusan kalian itu berdasarkan kepastian dan bukan karena keturunan karena orang tuamu Kristen dan bukan karena kamu merasa merinding-merinding. Jadi Kristen itu tidak hanya soal perasaan, tapi Kristen itu soal kepastian. Nah, kekristenan itu adalah sebuah kepastian. Nah, kepastian itu butuh dipahami aturan-aturan yang dasar, aturan-aturan baku. Nah, aturan-aturan baku itu salah satunya adalah mengenai kasih karunia. Karena kasih karunia kita bisa jadi Kristen. Makanya kita perlu belajar apa itu kasih karunia ya. Bentar, aku share screen dulu. Kita review apa yang telah kita pelajari minggu lalu, awal bulan tanggal 3 yang lalu ya. Nah, jadi waktu itu kita belajar tentang kasih karunia. Kasih karunia itu, jadi kasih karunia itu ini, ya, bahwa kasih karunia itu yang memberi tidak berkewajiban beri. Jadi tidak ada kewajiban bagi si pemberi untuk memberi. Dan yang menerima tidak punya hak sebenarnya untuk menerima. Itu disebut kasih karunia. Apa saja yang di dalam tergolong ketika kita memberi, ketika kita menerima, tapi sebenarnya kita tidak berhak menerima, maka itu kasih karunia. Nah, si pemberi kasih karunia itu bisa Allah, bisa juga manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang dewasa rohaninya. Nah, manusia yang dewasa rohaninya itu tidak selalu berumur dewasa. Bisa anak-anak itu juga bisa dewasa rohani, ya. Jadi dalam ukuran masih muda itu bisa dewasa rohani. Karena apa? Karena dewasa dan tidak dewasa itu sebuah proses pertumbuhan. Kita bertumbuh. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ibu butuh ada yang bertanya sebenarnya mengenai kasih karunia. Ini penting soalnya. Ada yang bertanya? Halo? Halo? Nova? Nova paham kok? Noval? Noval? Halo Noval? Aku absen dulu aja ya. Samuel, Elia?
Hadir. Oke, oke. Novalino, Antoni, Said, Noval? Noval belum bisa dengar suaraku kah? Oke. Noval itu masih ke-mute. Gerson, bisa dengar suara Ibu? Gerson? Gerson bermasalah dengan suara ya. Di Kupang lagi hujan soalnya ini. Tadi hujan lebat. Esther Tari, Kresno. Hadir, Ibu. Ada Daud di situ? Bowi, Ibu, ada, Ibu. Daud ada ya? Gideon ada? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Wah, ada 4 orang di situ. Oke. Aldi? Aldi di situ ada Richard juga kok? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, hanya Aldi sendiri. Oke. Dersa bisa. Oke. Ya, thank you. Gerson suaranya? Halo, Ibu. Oke. Novel mana tadi? Wah, Novel terpental ya. Oke, nanti minta tolong ya, Kakak Sasya. Nah, intinya adalah kasih karunia itu adalah sesuatu yang pemberinya tidak wajib memberi dan yang menerima tidak berhak menerima sebenarnya. Itu kasih karunia. Nah, kita kembali ya. Sampai di sini paham ya? Minggu lalu kan ditanya apa itu kasih karunia, semuanya lari. Ada yang bilang mujizat lah, ada yang bilang kasih karunia itu macam-macam ya. Nah, tapi sekarang paham ya. Jadi kasih karunia itu, Ibu ulangi, ini pegang baik-baik. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang pemberinya tidak wajib memberi, yang menerima tidak berhak menerima. Maka itu disebut sebagai kasih karunia. Now, kita lanjutkan pelajaran kita untuk minggu ini. Sebentar ya. Oke. Nah, sebenarnya Ibu mau tanya, ingin kalian tanya, loh kok bisa manusia itu bisa memberi kasih karunia gitu. Padahal kan kasih karunia itu harusnya tidak harusnya dari Allah saja gitu ya. Kira-kira bagaimana? Kok bisa manusia itu bisa memberikan kasih karunia? Siapa yang mau memberikan respons? Ini kan Ibu tulis di sini ya. Jadi si pemberi kasih karunia itu bisa Allah kepada manusia, bisa manusia kepada manusia yang lain. Kok bisa? Ada yang mau coba jawab? Halo? Halo? Aku stop share screen lagi ya. Ada yang bisa jawab? Kok bisa? Contohnya apa? Manusia memberikan kasih karunia kepada manusia yang lain. Apa contohnya? Ada yang mau jawab? Yohanes, selamat bergabung, Hanes. Selamat siang, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Kamu di Malang ya? Ya? Kamu di Malang? Ya, Bu. Di Malang, Bu. Oke, di Malang masih siang nih. 3:30 ya? Ya, 4:30, Bu. 4:30 ya? Oh, oke. Sore dong, Nak. Oke ya. Nah, Ibu ini ada pertanyaan. Kan Ibu katakan bahwa kasih karunia itu si pemberinya itu bisa Allah. Pertama, kedua manusia. Jadi Allah memberi kasih karunia kepada manusia. Contohnya Allah memberi kasih karunia kepada kita sehingga kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Toh, lalu kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita diselamatkan, toh, lalu kita menjadi anak Allah. Nah, itu kasih karunia. Tapi memberi kasih karunia itu juga manusia. Manusia bisa memberikan kasih karunia kepada manusia yang lain. Kok bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Minggu lalu sudah awal bulan kemarin Ibu sudah jelaskan sih. Ada yang bisa menjelaskan? Ini penting loh. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Mau coba? Gak apa-apa, nggak usah takut salah.
Manusia jadi kaki tangan Tuhan. Kenapa saya nggak jelas, Nak, suaranya? Manusia jadi tangan kakinya Tuhan. Tangan kakinya Tuhan dalam arti yang lebih konkret memberikan kasih karunia, contohnya apa? Misalnya kayak kita berbuat baik sama orang yang aslinya nggak baik sama kita. Oke, itu contoh yang yang aku kasih awal bulan kemarin ya, tanggal 3 kemarin ya. Oke, lebih spesifik lagi apa contohnya? Tasya, bisa bantu? Mungkin contohnya ya, Tante ya. Boleh. Kalau contohnya mungkin dalam hal simple aja, kita berbagi ke orang-orang yang mungkin kurang mampu. Di situ kan sama aja kita ngasih makan mereka, sedangkan sama kayak tugasnya Tuhan. Tuhan juga suka memberi makan manusia gitu. Jadi kita kayak jadi penerusnya Tuhan atau tangan kanannya Tuhan gitu. Mungkin kayak gitu. Ini dia. Melakukan kebaikan. Jadi kita perlu tahu konteks dari kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang pemberinya tidak wajib kasih, si penerima tidak berhak menerima. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maksudnya orang sembarang ya, sembarang orang ya. Betul ya? Yang sembarang orang yang dalam hal ini membutuhkan, ya toh? Orang miskin, fakir miskin. Itu disuruh oleh Tuhan Yesus loh. Wajib loh, itu kewajiban buat kita. Ada yang tahu ayatnya? Kewajiban. Ada yang tahu dasarnya kenapa ibu katakan bahwa itu kewajiban. Memberi kepada orang yang tidak mampu. Itu kewajiban loh. Itu bukan kasih karunia, sayang. Berdasarkan batasan atau definisi kasih karunia. Jadi kembali ya, tak tekankan, definisi kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan sementara pemberinya tidak wajib memberi dan yang menerima tidak berhak menerima. Maka itu disebut sebagai kasih karunia. Tetapi untuk memberi kepada orang yang susah, itu kewajiban. Kenapa? Ada ayatnya. Nah, sehingga karena itu merupakan kewajiban, maka itu bukan kasih karunia. Gak apa-apa ya, Sasya ya. Loh, kita diskusi kayak gini supaya kalian tahu jelas, nggak usah takut salah. Yang lain tolong buka kamera aja deh. Ayo buka kamera. Aku kayaknya ngomong sama laptop nih. Tolong dong. Bisa toh? Terima kasih Esther Tari. Jadi, thank you Samuel. Jadi gini, ada yang tahu kenapa aku katakan bahwa memberi kepada orang susah itu adalah kewajiban? Ada yang tahu alasannya apa? Tolong. Ayo. Ada yang tahu? Ingat enggak perkataannya Tuhan Yesus? Ketika kan ada muridnya tanya, loh Tuhan, kapan Tuhan masuk penjara? Kapan Tuhan kelaparan? Ada ayat itu yang berkata itu. Terus Tuhan Yesus bilang, apa yang kau lakukan kepada yang paling kecil? Ketika aku kelaparan. Tunggu ya. Tak cariin ayatnya ya. Tunggu sebentar, kita lihat Matius 25 ayat 35 sampai 40. Tolong dibuka. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40.
Pengertian yang benar seperti ini akan membuat kalian kokoh, paham tentang kekristenan. Kalau ada orang-orang, pihak-pihak yang ingin mengajak kalian debat tentang keyakinanmu, kalian bisa mempertanggungjawabkannya, kalian bisa menjawabnya. Karena kekristenan itu bukan persoalan tadi, bukan hanya sekedar persoalan perasaan, tapi kekristenan itu persoalan kepastian. Kamu yakin pada sebuah kepastian. Nah, untuk kepastian itu kamu mesti paham apa yang pasti itu. Sudah buka Matius 25 ayat 35 sampai 40? Samuel bisa bantu baca, Nak? Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Salah satu saudaraku yang paling apa? Yang paling hina. Paling hina. Hina dalam arti apa? Orang yang lagi needy, membutuhkan pertolongan, betul ya? Nah, jadi itu melakukan, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskinkah, orang miskin itu bisa secara fisik, tapi juga secara psikis dia dalam keadaan membutuhkan perhatian kita, orang yang lagi sakit membutuhkan support kita. Itu semua kita sedang seperti melakukan kepada Tuhan Yesus, dan itu wajib. Itu sebuah kewajiban. Jadi kalau kita lakukan, it's not about the kasih karunia. Sebab kasih karunia adalah yang menerima itu tidak berhak. Dan yang memberi tidak wajib. Sementara kita memberi bantuan kepada orang-orang yang tadi itu sebuah kewajiban. Oke, Sasha, are you happy with that? Oke. Ada yang mau coba? Contoh, salah satu contoh selain apa yang aku contohin tanggal 3 kemarin. Contoh, ada ayatnya itu. Contoh, kita memberikan kasih karunia kepada orang. Tolong, ada yang bisa menjawab? Ada ayatnya itu. Ada yang mau coba? Sasha mungkin mau coba. Masih agak bingung sih, Tante. Oke. Ada ayat, coba kita buka doa Bapa Kami ya. Sebentar ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Coba buka. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9. Baca ayat 12. Sasha atau coba baca. Matius 6 ayat 12.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu kasih karunia. Kenapa? Kita lihat ya, share screen-nya ya. Sebentar ya. Buka sekarang. Jadi, kasih karunia itu, nah ini dia, bisa baca ya? Bisa terbaca? Bisa. Bisa ya? Oke. Kasih karunia tadi itu, kasih karunia adalah sesuatu yang si pemberi tidak wajib memberi, si penerima tidak berhak menerima. Itu. Kalau kita memberi kepada orang yang sedang membutuhkan, orang miskin, orang yang butuh support kita, itu kan dalam keadaan hati kita tidak pernah dilukai oleh dia. Kita tidak pernah dikecewakan oleh mereka, tidak ada hubungan batin dengan mereka. It's easy to give something to them. Gampang ngasih apa-apa kepada mereka. Karena apa? Karena kita merasa kita superior loh. Orang kalau memberi kan firman Tuhan bilang, lebih berkat yang memberi daripada yang menerima. Jadi waktu kita memberi, kita ini lebih diberkati. Jadi kita ada rasa kita ini superior daripada yang menerima itu. Nah, dalam hal ini itu bukan kasih karunia, tapi kasih karunia adalah seperti yang Ibu katakan tadi, contohnya di ayat tadi itu, di ayat Matius 6 ayat 12 itu. Kenapa? Karena pada waktu kita mengampuni itu kita sedang melepaskan hak untuk membalas dari orang yang sudah menyakiti hati kita. Nah, orang yang tidak berhak menerima kebaikan kita ampuni, bahkan apalagi kalau kita memberi dengan hati penuh sukacita, apa yang dia suka misalnya, kasih hadiah kah, kasih kado kah, pada waktu dia ulang tahun, itu kasih karunia. Dan itu Tuhan lihat. Dan itu tanda bahwa kita sudah bertumbuh dengan benar menjadi anak-anak Allah. Kenapa demikian? Karena kasih karunia itu ternyata ada 3 hal. 3 komponen, tiga hal yang ada dalam kasih karunia. Pertama adalah pengampunan. Nah, jadi pengampunan itu masuk dalam kasih karunia. Kasih karunia juga meliputi favor, perkenanan. Kasih karunia juga meliputi reward. Reward itu adalah balasan ya. Jadi pengampunan itu bagian dari kasih karunia. Dan kita pun juga diampuni, betul nggak? Makanya tadi di dalam Matius 6 ayat 12, ini doa Bapa kami ya, aku baca dari ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ayat 12, ampunilah kami, kita minta ampun, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, kasih karunia itu salah satunya adalah pengampunan. Nanti aku Ibu tanya lagi ya tentang ayat 12 ini ya. Jadi pahami dulu. Kasih karunia itu bukan cuma pengampunan salah satu bagian dari kasih karunia. Ya. Kemudian bagian yang berikutnya dari kasih karunia adalah perkenanan. Perkenanan ini apa? Kalau kita diperkenan, maka kita dapat fasilitas. Kita dapat hak istimewa. Hak istimewa. Orang lain tidak dapat, kita dapat. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu adalah contoh dari anak yang mendapat perkenanan. Dari 12 bersaudara.
Yusuf yang paling diistimewakan oleh ayahnya. Kenapa? Karena Yusuf diperkenan oleh ayahnya. Paling disayang, paling dimuliakan, ya. Nah, demikian juga dengan kita. Kasih karunia itu termasuk di dalamnya adalah fasilitas kita ini diistimewakan oleh Allah Bapa. Contohnya apa? Ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapa dengar dan doamu dikabulkan. Tidak semua orang mendapatkan fasilitas seperti itu. Ketika kamu berteriak minta tolong, langsung dapat pertolongan Tuhan. Tidak semua orang juga mendapat fasilitas itu. Itu juga bagian dari kasih karunia, ya. Lalu yang ketiga adalah reward. Reward itu adalah upah. Nah, upah di sini bukan seperti orang yang bekerja, tidak. Kalau orang yang bekerja zaman sekarang, misalnya orang kerja di salon seperti papa mamanya Noval, punya salon, punya karyawan. Dia kerja, akhir bulan dia harus dapat gaji. Toh? Nah, tapi reward di sini bukan seperti itu, upah di sini bukan seperti itu. Itu reward ini adalah hadiah sebenarnya. Ketika kita taat pada firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, maka kita dapat hadiah. Sama seperti anak-anak. Kalian ketika kalian mentaati orang tua, melakukan prestasi di sekolah, kalian dapat reward dari orang tua. Padahal kan tidak ada sebuah kewajiban orang tua memberikan hadiah, kan? Betul ya? Apalagi Allah. Kita ini manusia berdosa, tapi ketika kita taat, maka Allah berikan hadiah buat kita. Sampai di sini paham ya? Oke, aku selesaikan share screen, kita tatap muka lagi. Aku senang sekali kalau misalnya kamera kalian dibuka loh. Buka aja kameranya dong, tolong. Kecuali yang jaringannya benar-benar parah, nih jaringannya lagi bagus loh. Oke, sampai di sini paham ya? Kenapa mengampuni itu memberikan kasih karunia? Karena pengampunan adalah bagian dari kasih karunia. Jadi kasih karunia itu ada 3 di dalam kasih karunia. Pertama pengampunan, kedua adalah favor, perkenanan, ketiga adalah reward. Ya. 3-tiganya ini kita tidak berhak menerima sebenarnya. Kita tidak berhak menerima pengampunan melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus mati buat kita, dosa kita diampuni, dan kita menerimanya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, lalu kita menerima pengampunan itu. Nah, ini pengampunan. Dan ketika kita menerima pengampunan itu, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Ingat tanggal 3 kemarin aku jelaskan sesuai Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya, nyanya di sini adalah firman, firman yang tertulis, firman yang firman yang kita bisa baca. Barang siapa menerimanya, logos atau firman yang kita baca, tapi masuk dalam hati, kita meresap, tidak ada penolakan dalam diri kita, kita bisa mempercayainya, menerima firman itu, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, waktu kata namanya ini ada nama Yesus. Nama Yesus ini, arti kata Yesus adalah sama dengan Yeshua, sama dengan Yehovah is my salvation. Jadi nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Sehingga ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka pengampunan kita dapat. Setelah kita dapat pengampunan, karena pengampunan ini salah satu kasih karunia, kita juga dapat perkenanan. Kita diperkenan, setelah kita diperkenan, maka kita juga dapat reward atau upah ketika kita taat. Padahal kita ini sebenarnya tidak berhak atas 3 hal ini. Makanya menjadi Kristen itu hal yang luar biasa. Menjadi Kristen itu bukan cuma sekedar kalian karena orang tuamu Kristen, kamu jadi Kristen. No, itu pilihan kasih karunia. Ya, jadi kasih karunia itu bukan barang murah. Itu hal yang luar biasa. Harus betul-betul dipahami, harus betul-betul diresapi. Dan sehingga kalian bisa mengucap syukur. Nah, sekarang Ibu tanya.
Ada yang mau coba mengapa di doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami di Matius 6 ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13 tadi, di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini pengampunan. Jadi ayat ini kan berkata, Tuhan Bapa ampuni saya atas semua kesalahan saya seperti saya mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Loh, apakah pengampunan itu karena kita mengampuni atau apakah pengampunan yang kita terima itu karena kuasa darah Yesus? Bukankah firman mengajarkan kepada kita? Tunggu ya, share screen. Ayo kita berpikir tentang ayat ini ya. Sebentar. Aku share screen dulu ya. Supaya kalian paham dan tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Sebentar ya. Ini. Ayat ini bisa dibaca Yohanes 3 ayat 16. Bisa baca ya? Halo? Bisa, Tante. Oke. Yuk kita baca bersama-sama 1 2 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan demikian, maka pengampunan itu kita selamat, kan untuk selamat itu adalah karena salah satunya kita diampuni kan, diampuni dosa kita. Diampuninya pengampunan kita dapatkan melalui siapa? Tuhan Yesus kan? Betul nggak? Betul ya? Betul. Betul ya? Oleh karena darah Tuhan Yesus maka kita diampuni dosa kita. Betul ya? Tetapi di Matius 6 ayat 12 itu kalau kita tidak mengampuni orang lain, dosa kita nggak diampuni loh. Apa maksudnya ini loh? Jadi yang benar mana? Apakah kuasa darah Tuhan Yesus yang mengampuni kita? Ataukah karena kita mengampuni orang lain? Pertanyaannya adalah itu. Siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Tunggu ya. Sambil kalian mikir, aku mute dulu yang laptop satu lagi ya. Ayo, pikirkan baik-baik. Oke. Kita baca ulang lagi ayat tadi itu. Jadi di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus yang ngajarkan. Padahal tadi kita baca di dalam ayat itu, sebentar aku buka fileku ya. Tak buka fileku sebentar ya. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang Ibu suaranya tidak kedengaran, Ibu.
Belum dengar, Ibu. Belum, Ibu, belum dengar. Cek 1, 2, 3 kalau gini. Kedengeran suaraku? Kecil, Ibu. Cek 1, 2, 3. Aduh, mikrofonku rusak. Bentar ya. Cek 1, 2, 3. Kedengeran cuman kecil suaranya. Oh, kecil. Bentar. Oke, aku pindah aja ya. Aku pindah ke aku pindah ke laptop 1 ya, sabar ya. Kalau sekarang bagaimana? Sudah, Ibu. Oke. Oh, Dersa. Oke, thank you Sasha. Nah, jadi kalian udah bisa lihat aku belum? Wajahku. Iya. Alright. Ya. Nah, jadi tadi kan di Matius 6 ayat 12 itu dikatakan bahwa kita bisa konklusikan gini, kita akan diampuni kalau kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Benar nggak? Benar kan ya? Nah, sementara tadi ayat di Yohanes 3 ayat 16, lalu kemudian di Markus 1 ayat 4, aku baca ya ayatnya ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dosa diampuni karena kita bertobat dan dibaptis. Bertobat dan dibaptis. Bertobat artinya percaya kepada Tuhan Yesus seperti Yohanes 1 ayat 12. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, kita mendapat hak sebagai menjadi anak Allah. Kemudian kita juga kita juga diampuni dosanya. Nah, karena diampuni maka kita bisa menjadi anak Allah. Nah, tapi di Matius 6 ayat 12 dikatakan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Loh, jadi bagaimana ini? Ada yang bisa menjelaskan? Hanes mungkin? Waktu Hanes di Roket dulu kan pernah ikut. Hanes bisa coba? Mau coba? Yohanes? Gerson mungkin? Ada yang mau coba? Pusing ya? Enak kalau pusing, berarti kalian mikir. Kristen itu sebuah kepastian. Kristen itu harus logis, dia bukan perasaan. Kristen itu juga
butuh menggunakan otak. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah sumber semua ilmu. Nah, makanya kalau belajar firman Tuhan seperti ini caranya. Kenapa Yahudi-Yahudi itu bisa hebat dan pinter? Otaknya begitu cemerlang. Karena begini cara mereka belajar. Mereka belajarnya kata per kata. Terus kemudian disimulasikan. Dihidupi setiap hari. Makanya mereka diberkati Tuhan luar biasa. Perlindungan Tuhan luar biasa atas mereka. Betul ya? Nah, Ibu ingin kalian itu benar-benar hidup dalam firman, bukan cuma menjadi Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Oke, ada yang mau coba? Ayo, come on, nggak usah takut salah. Kresno mau coba? Ayo, kalau kayak gini kok pada tutup kamera, takut ya diminta untuk jawab ya? Nggak usah takut. Come on. Gerson? Kresno mau coba? Esther mau coba? Yohanes, Dersa, Noval, Aldi, Elia. Pada kemana semua nih? Ada yang mau coba? Kok sepertinya ayat firman Tuhan ini tabrakan ya? Satu bilang katanya dengan kita bertobat dan dibaptis dosa diampuni. Tapi satunya kok berkata harus mengampuni orang lain. Tunggu ya. Bateraiku loh, aku ambil baterai laptop dulu ya, sebentar. Ada yang mau jawab? Coba. Syifa kayaknya kepengin coba jawab deh. Sasya mungkin. Ayo. Nggak apa-apa, salah, nggak apa-apa. Coba jawab, Sah. Ayo. Mari. Aldi mana Aldi? Aldi? Ibu. Halo Aldi. Iya, Ibu. Ayo. Mau jawab? Silahkan. Gini. Syifa kan belajar nari ya, dance ya. Kalau kamu belajar dance kan pertama ada dasar ya. Gerakan dasar, betul nggak? Gerakan dasar tuh pertama harus dikuasai, bener nggak? Dan setiap gerakan dasar ada nama, bener nggak? Baru setelah itu menguasai gerakan dasar itu akan dirangkai-rangkai menjadi sebuah tarian, koreografi. Betul ya? Oke. Nah, ini adalah dasar. Jadi ini pemahaman dasar yang kalian wajib tahu. Supaya ketika ada orang mengajak kalian debat, ingin mengubah keyakinan kalian tidak tergoncangkan. Atau pada saat kamu mengalami, nanti kamu sudah besar, kamu hidup masuk dalam dunia, bertumbuh di dalam karir, kamu berhadapan dengan kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang begitu kamu nggak pahami kenapa mengapa, kamu akan tetap teguh kokoh kalau kamu paham dasar ini. Kamu bisa menari dalam arti apa? Menjalani kehidupanmu itu seperti sebuah tarian. Sebuah tarian yang indah. Sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman. Tapi itu butuh pemahaman dasar seperti ini. Ada yang mau jawab? Oke, tak jelaskan ya. Ini sebenarnya pelajaran dasar ketika mau dibaptis. Ayat-ayat yang Ibu bacakan tadi, Yohanes 3 ayat 16, Markus 1 ayat 4, itu adalah urusan sebelum dibaptis. Artinya, kalau kamu beli kartu untuk telepon tuh,
kartu untuk paket data, pulsa, kartunya telepon, kartunya HP, itu adalah kartu awal. Apa namanya? Kartu perdana. Jadi untuk urusan kartu perdana itu Yohanes 3 ayat 16, Markus 1 ayat 4. Tuhan Yesus, dengan percaya pada Tuhan Yesus, minta ampun, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, itu kita bertobat, lalu kemudian melangkah, dibaptis, resmi jadi anak Allah. Dosamu dari sejak kamu dibaptis, pada saat kamu percaya pada Tuhan Yesus, dibimbing untuk percaya pada Tuhan Yesus, sampai sebelumnya ke belakang, semua bersih. Tuhan ampuni. Apapun dosamu, langsung bersih. Tetapi masalahnya, sejak kamu keluar dari air baptisan, kamu tetap masih bisa berbuat kesalahan. Kamu masih tetap bisa berbuat dosa. Betul enggak? That's it. Itu persoalannya. Setelah detik itu, kamu tidak cukup dosamu diampuni hanya dengan minta ampun. Tapi perlu ada Matius 6 ayat 12. Coba baca kembali Matius 12. Tolong, Noval, aku pengen dengar suaramu, Noval. Noval bisa monitor ibu kok. Noval? Halo Noval. Noval suaranya nggak ada nih. Ya, halo. Noval tolong baca kembali Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, kenapa kita mesti mengampuni? Pertanyaannya. Oke, jawabannya ya, karena supaya kita juga diampuni. Kan kita setelah dibaptis, katanya ibu tadi, Firman juga ngajarkan Matius 6 ayat 12, supaya kita diampuni, ya kita mesti mengampuni orang dulu, baru kita minta ampun, dosa kita diampuni. Ketika kita minta ampun dan kita sebelumnya tidak mengampuni orang, maka dosa kita juga tidak diampuni, kesalahan kita tidak diampuni. Iya, betul. Tapi kenapa kita mesti mengampuni sebenarnya? Selain itu, ada satu alasan yang penting. Ada yang bisa jawab? Berkaitan dengan kasih karunia. Ada yang bisa jawab? Tak bantu ya. Kata kasih karunia dalam bahasa Ibraninya hen. Ingat enggak? Hen. Hen itu terbentuk dari dua huruf. Huruf ket dan huruf nun. Huruf ket artinya apa? Pagar. Pagar atau tembok artinya apa? Memisahkan. Memisahkan dengan apa? Memisahkan orang di dalam dan orang di luar. Siapa orang di dalam? Orang di dalam adalah keluarga. Siapa orang di luar? Orang asing, bukan keluarga. Nah, kata het artinya hen, kasih karunia dalam bahasa Ibrani itu huruf pertamanya artinya dipisahkan. Kita dipisahkan dari orang luar menjadi anak Allah. Ingat pelajaran tanggal 3? Harus diingat itu supaya nggak lewat-lewat gitu ya. Jadi kita ini anak Allah. Lalu kata hen, kasih karunia, bukan cuman ket, huruf ket. Ada huruf nun. Huruf nun aku sudah jelaskan. Huruf nun itu seperti toge, kecambah. Dia bertunas, artinya bertunas, meneruskan, menjadi penerus. Jadi karena kita anak Allah,
kita menjadi penerus generasi-generasi ilahi. Nah, sebagai anak Allah, harus ada DNA. DNA Allah. DNA Allah yang utama apa? Pengampunan. Paham ya sampai di sini ya? Allah itu maha mengampuni. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, bentar ya, aku cari ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, bentar ini internetnya, sekalipun Oke, kita lihat ayatnya. Yesaya 1 ayat 18, tolong dibaca. Aku minta Dersa, tolong Dersa. Yesaya 1 ayat 18. Dersa? Halo? Halo Dersa? Atau Gerson? Halo, Oh, Yesaya Dersa 1 sudah, ayat ya. berapa? Dersa tolong bacain Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya. Itu Allah kita. Allah kita maha pengampun, itu sifat dasar Allah. Itu eksistensi karakter dasar Allah. Ya. Nah, jadi karena kita ini berdasarkan Yohanes 1 ayat 12 adalah anak-anak Allah, maka sifat yang sama harus ada. Itu sebabnya manusia juga bisa memberikan kasih karunia. Karena apa? Karena manusia itu anak Allah, mendapat sifat dari Allah, karakter dari Allah, DNA Allah. Sampai di sini paham ya tentang kasih karunia, pengampunan. Jadi aku ulangi ya. Ini pelajaran ini dasar, berat. Kalau kalian tidak tertarik berat, tapi kalau tertarik tidak berat. Jadi tak ajari memakai logika yang gampang karena dulu sering ada orang ngolokin gini, agama Kristen itu agama yang tidak logis, salah. Agama yang paling logis adalah Kristen. Kalau Kristen itu cuma sekedar agama, kata mereka. It's okay, nggak masalah. Buat saya Kristen, buat kita Kristen bukan cuma sekedar agama. Kristen itu hidup. Kristen itu kehidupanku, Kristen itu kehidupanmu. Dan itu perlu logis. Kenapa? Karena dia berasal dari logos. Logos itu kata dalam bahasa Indonesianya. Logos itu word. Dan logic atau logis itu asalnya dari kata logos. Word atau kata yang bisa dipahami, maka kita sebut sebagai logis. Firman Tuhan yang kita pahami, maka firman Tuhan itu menjadi logis. Kenapa susah dipahami firman Tuhan? Pertama, karena malas baca. Kedua, butuh tuntunan Roh Kudus. Nah, ada orang-orang yang sudah dibukakan oleh Tuhan untuk ngajar firman supaya bisa logis. Dan biasanya orang-orang itu juga harus belajar di sekolah Alkitab. Tapi kalian tidak perlu ke sekolah Alkitab kalau tidak tertarik. Di kelas roket ini kalian belajar seperti kalian belajar di sekolah Alkitab melalui para coaches, salah satunya ini, Pendeta Nuni ini ya. Nah, jadi kami ingin membuat firman Tuhan itu logis, gampang kalian pahami. Ya, kita bantu. Jadi kembali tak tarik sebuah kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari dari tanggal 3.
ulang ya, review. Kasih karunia, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang pemberinya tidak wajib memberi, sementara penerimanya tidak berhak menerima. Nah, kasih karunia dalam bahasa Yunaninya adalah karis, tapi dalam bahasa Ibraninya adalah chen. Chen, kita lihat aja dari bahasa Ibrani dulu. Kenapa? Karena kita itu sama dengan Yahudi. Yahudi juga mengerti kasih karunia, karena karunia ada kata kasih karunia pertama kali muncul di Perjanjian Lama, seperti yang aku jelaskan di tanggal 3 kemarin, yaitu di kitab Keluaran. Nanti kita lihat ya. Pada waktu Musa, jadi bilangan, di bilangan 11 itu kata kasih karunia mulai muncul, yaitu Musa yang berkata. Nah, jadi kata kasih karunia dalam bahasa Ibrani terdiri dari 2 huruf, huruf ket dan huruf nun. Huruf ket itu dilambangkan seperti pagar atau dinding yang berfungsi memisahkan orang dalam dan orang luar. Orang dalam adalah keluarga, orang luar orang asing. Nah, nun, kata nun dalam bahasa Ibrani yang membentuk hen, kata nun itu disimbolkan seperti tunas. Dia punya makna terus atau meneruskan atau penerus. Nah, sehingga kata kasih karunia dalam bahasa Ibrani hen ini artinya adalah orang yang berada dalam hubungan keluarga dengan Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah, generasi penerus ilahi. Itu makna dari kata hen dalam bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kasih karunia. Pahami itu dulu, satu. Lalu kemudian, kasih karunia, tanggal 3 kemarin aku jelaskan, ada 3 kasih karunia itu. Pertama, dia meliputi pengampunan. Di dalam kasih karunia itu paket. Dalam paket, kalau kita beli paket McDonald, paket misalnya kalau KFC ya, paket nasi panas, nasi apa panas apa gitu, paket nasi apa gitu ya. Itu sudah termasuk semua. Nah, dalam kasih karunia itu juga paket. Di dalamnya ada 3. Pertama, pengampunan, yang biasa disebut sebagai grace dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia, dalam istilah hukum, kita mengenal kata gracia, pengampunan dari presiden. Gracia, grasi, kata grasi. Orang yang sudah harusnya orang itu dihukum, tapi dapat pengampunan dari presiden, grasi. Nah, ini grace bahasa Inggrisnya, pengampunan. Ya, ini salah satu isi dari kasih karunia, salah satu elemen dari kasih karunia. Yang kedua dari kasih karunia adalah favor, perkenanan, diperkenan. Apa artinya diperkenan? Diperlakukan istimewa. Nah, ini kalian bisa minta sama Bapak. Bapak, bukankah saya ini anakmu? Nah, ini semua kapan kamu bisa dapat hak istimewa ini? Iman. Minta dengan iman, dapat. Sekalipun kita tidak berhak sebenarnya. Tapi karena kita sudah masuk menjadi anak Allah. Apa yang disampaikan oleh Coach David Edison Huki? Minggu kedua, tanggal berapa itu? Minggu kemarin, Coach David, itu semua berkisar tentang favor. Hak. Allah memberikan kita hak padahal kita tidak berhak. Favor. Sebagai anak Allah, semua Coach David omong itu dari awal dia mengajar roket ini selama online sampai kemarin itu berkisar tentang favor. Kalian di-encourage untuk menikmati favor itu. Cara menikmatinya apa? Dengan iman. Lalu komponen ketiga, elemen ketiga adalah reward. Nah, reward ini Ibu ajarkan lewat firman Tuhan ini, ketaatan.
itu Ibu Haryani, itu Coach Elisa Iswandono, itu Coach Aditya, itu ajarkan ini untuk masalah reward, ya. Upah yang tadi tak jelaskan, ini bukan seperti istilah upah orang yang bekerja karena kamu bekerja, tidak. Kamu taat pada firman Tuhan, maka kamu dapat reward dari Allah. Nah, itu para coach ngajarkan. Tapi untuk masalah favor, itu Coach David Edison Huki kupas terus. Jadi ikuti terus. Nah, untuk dasar ini, mari ikuti apa yang Ibu ajarkan. Ini Ibu taruh basic dasar ya, batu. Nah, jadi karena ada 3 elemen tersebut, salah satunya adalah pengampunan, maka sebagai anak Allah, ingat, kita ini anak Allah. Kita bukan sekedar beragama. Kristen adalah menjadi anak Allah. Karena kita anak Allah, basicnya Allah itu adalah pengampun, pemberi kasih karunia. Maka kita pun sebagai anak Allah, we have to do the same thing. We have to be a same person. Menjadi pribadi yang sama dengan Allah. Berkarakter yang sama dengan Allah. Memberikan kasih karunia. Nah, bagaimana cara memberi kasih karunia? Tadi pertanyaannya, Ibu sampaikan, dijawab oleh Sasha, memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. That's not kasih karunia. Itu bukan kasih karunia. Itu sebuah kewajiban. Karena itu kewajiban kita, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai kasih karunia. Bagaimana caranya kita memberikan kasih karunia kepada orang lain? Maka ada ayat tadi Matius 6 ayat 12. Mengampuni. Ya. Jadi sampai di sini penjelasannya Ibu, ada pertanyaan? Kasihan ini ada yang baru gabung jam segini ya. Sudah mau selesai. Ada pertanyaan? Jelas semua kok? Jelas. Jelas ya? Ibu. Ya, siapa mau tanya? Samuel tadi bilang mau bilang jelas ya? Iya, Aldi? Oke, thank you. Aldi? jelas Ibu. Oke, thank you. Nah, sekarang untuk menutup apa yang Ibu sampaikan, selesai ibadah ini, mari cek dalam dirimu, adakah orang-orang yang kalau kamu ingat namanya, hatimu tuh rasa kayak ada batu, ganjel. Ada sesuatu yang mengganjal tentang orang tersebut. Ini saatnya kamu menunjukkan bukti bahwa kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu punya DNA, karakter Allah, mengampuni. Matius 6 ayat 12. Oke? Yohanes, bisa paham ini? Anes? Halo Anes? Anes bisa dengar suara Ibu? Anes? Siapa hadir, Bu? Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Anes pernah cerita sama, pernah omong bahwa Anes ada ganjalan dengan orang, bisa terima firman Tuhan ini? Bisa, Bu. Sudah saya lupakan, Bu. Yang berlalu biarlah berlalu, Bu. Good. Sekarang hadapi masalah yang baru lagi, Bu. Oke, good. Nanti kalau berhadapan dengan masalah yang sama, sudah punya dasar untuk bertindak ya? Sudah, Bu. Oke, good job. Gini aja, Bu. Kita berani menerima keadaan tanpa membenci keadaan, Bu. Oke, iya. Menerima keadaan tanpa membenci keadaan, it's okay. Ingat Roma 8:28. Roma 8:28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, Roma 8:28. Sampai di sini Sasha, Sheva, are you happy with this class? Paham ya? Nanti kalau misalnya wujud dari kamu paham, kamu bisa menjelaskan kepada orang apa itu kasih karunia. Kenapa kamu harus mengampuni? Ya,
Kalau kamu nggak paham tentang ini semua, kamu rasanya kayak mau mengampuni orang tuh kayak sebuah beban gitu loh. Kayak aduh gimana sih? Kayak mau kayak seolah-olah kita ini sok-sokan ya. Gitu. Padahal enggak, itu sebuah hal yang wajar. Tapi tahu sekarang dasarnya, kaitannya gitu, ya. Nah, Coach David ingat, Coach David itu mengajarkan bahwa semua kita ini, semua dalam diri kita ini terbentuk oleh kata-kata. Apa yang ada dalam otak kita itu mewarnai seluruh kehidupan kita, seluruh emosi kita, seluruh tindakan kita, ya toh mood itu dibentuk juga oleh kata-kata. Makanya kalau kamu mendengar kata-kata negatif, moodmu bisa terganggu. Kalau kamu mendengar kata-kata positif, moodmu juga bisa dipengaruhi. Nah, itu sebabnya firman Tuhan penting. Nah, karena firman Tuhan penting, Ibu berikan batasan-batasan tentang kasih karunia. Pahami itu, jadikan itu pembentuk moodmu. Kenapa kamu harus mengampuni orang? Karena kamu anak Allah. Dan karena kamu anak Allah, sifat Allah ada dalam dirimu, maka kamu bisa mengampuni orang. Kalau belum bisa, belajar untuk mengeluarkan sifat karakter Allah yang ada dalam dirimu. Oke? God bless you. Yuk kita berdoa. Aku minta yang berdoa penutup Sasha. Sasha please. Esther. Pimpin dalam doa. Doain juga para coaches ya. Oke. Mari kita berdoa. Berdoa. Harus. Siapa enggak? Orang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hingga malam hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang telah disampaikan oleh Tante Nuni bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami bisa memahami apa itu kasih karunia, dan kami bisa menerapkan juga kasih karunia kepada sesama manusia kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk para coaches yang mengajar kami Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati mereka dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka semua selalu sehat Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kau juga berkati setiap kami di tempat ini, dalam apapun yang kami lakukan, dalam mungkin studi kami, pekerjaan kami Tuhan, Kau yang buat berhasil, Kau yang memberi keberuntungan pada kami semua punya masa depan yang indah dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, biarlah Tuhan terus menyertai kami. Kami tutup ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke guys, buka kameranya.